Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini kita akan mewawancarai tentang pertanyaan manajemen produksi animasi studio animasi Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Novian Faisal. Saya berkuliah di Politeknik Padang dengan jurusan Teknologi Informasi dan prodi D4 Animasi. Dan yang akan saya wawancarai adalah orang yang berada dari studio PFP Animation. Bisa perkenalkan diri dulu, Bang? Oke oke, nama saya Rinaldo Affandi, untuk posisinya di sini adalah sebagai founder dan juga, apa, technical officer lah di sini, kayak gitu. Jadi gini, Bang, jadi Mhm, saya akan membahas tentang manajemen produksi animasi studio yang di PFP ini, Bang. mhm. Jadi, untuk pertanyaan itu, yang pertama adalah, eee, jadi ada sebuah studio animasi menerima proyek serial berdurasi 10 episode yang harus selesai dalam waktu 6 bulan, Bang. Oke, jadi kita Iya berandai-andai ya, gitu. iya. Jadi bagaimana Abang menyusun production pipeline-nya, timeline, milestone, dan target setiap divisi agar proyek selesai tepat waktu? Eee, dan bagaimana metode yang dapat digunakan untuk memantau progres animasi ya, Bang? Kalau misalnya ada satu klien yang minta untuk mengerjakan series animasi, misalnya gitu kan. Iya, Bang. Jadi kami yang pertama kali dilakukan adalah pertama tentu apa, negosiasi dulu dengan klien. Negosiasi dulu. Negosiasi dulu misalnya, ini dikerjakan berapa hari, karena itu juga akan masuk dengan, budget. Kalau misalnya dia minta cepat, tentu kami butuh budget yang banyak. Karena misalnya kerjakan satu episode per bulan, itu kami misalnya harus cari misalnya sekitar 10 animator misalnya gitu. Kalau misalnya deadline kalau 10 animator, kemudian kami harus membayar gaji juga 10 animator, minimal kan UMR tuh misalnya Iya gitu. iya. Kalau misalnya dia pengerjaannya bisa 2 bulan, jadi kami cukup misalnya contoh 5 animator aja, kayak gitu, 5 orang aja. Jadi biayanya akan lebih murah dan tapi dengan pengerjaan waktu yang lebih lama kayak gitu. Jadi negosiasi dulu Oh, dengan negosiasi dengan dulu. dengan kliennya, jadi kayak gimana, okenya kalau harga segini kayak gini, harga sini ini gitu. Sudah deal, kita tekan kontrak, baru nanti itu akan kami baru susun timeline-nya. Susun timeline, jadi, nanti susun timeline tuh sampai 10 episode tuh. Iya 10 episode. 10 episode tuh sampai sampai berapa namanya tuh, sampai apa, 10 episode tuh sampai selesai, kayak gitu. Jadi, misalnya apa, 10 episode tuh, deadline per episodenya adalah 1 bulan. Kalau kami buat di deadline itu 3 minggu. 3 minggu harus selesai, 1 minggu untuk dikirim ke klien untuk revisi segala macamnya, Iya. kayak gitu. Setelah itu baru setelah selesai timeline-nya nanti, baru nanti kami kasih ke koordinator untuk saling mengingatkan. Mana tahu kami, apa, istilahnya itu project manager, nanti yang akan memastikan project ini jalan, Iya. terus, kemudian nanti untuk mengingatkan harus ada koordinator untuk saling mengingatkan. Ini dalam dalam misalnya contoh dalam 3 minggu tuh apa aja yang selesaikan. Animasi harus selesai 3 minggu. Nah, itu nanti masuk dalam, render, masuk lighting sekian minggu, masuk render sekian sekian minggu, masuk sekian minggu, begitu. Jadi saling ingatkan oleh koordinator sampai itu selesai. Dan jika kalau ada kemunduran dari deadline, itu cari dulu masalahnya di mana. Apakah, timnya kurang? Kalau kami timnya kurang, kami akan nego lagi, apa namanya, sama sama klien bahwa, itu tapi sebenarnya kalau timnya kurang sih itu bukan alasan sih, karena orang udah kontrak. Tapi kalau misalnya mundur deadline misalnya masalah apa, masalah asetnya kenapa? Misalnya asetnya, ada kesalahan dari klien gini semacam, kami minta kompensasi, atau kalau enggak nanti mereka juga, apa, kalau enggak terima pokoknya harus kerjakan, kami harus bayar tim lembur, kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, Berarti harus kalau semisalnya ada apa, semisalnya ada misalnya tuh ada, eee, kontraknya itu ya, Bang, ya? ya harus ada kontrak. Harus ada kontrak kan. Misalnya nanti Mhm. kalau berkurang animatornya tuh, nanti bisa dikasih kompensasi itu ya, Bang?
kalau misalnya kalau kurang animator, itu seharusnya salah kami. Jadi kami kalau kurang animator, kami harus cari kasihin bounty kayak misalnya ke dalam kontrak itu, "Oh kayaknya ini bisa nih, 8 orang aja." Ternyata pas selesai kerjaan ternyata butuh 10 orang kayak gitu kan. Kami harus cari orang, orang lagi 2 orang itu untuk freelance. Freelance. Oh, Atau kami kasih ke yang 8 orang tuh, "Nih ada kerja lebih nih, mau nggak?" Tapi ini hitungnya nanti, bounty gitu istilahnya itu, ya dia misalnya digaji UMR, nanti kalau dia ngerjain jatah 2 orang lagi nih, gajinya akan lebih, kayak gitu. Jadi kalau misal itu kami harus kalau misalnya salah perhitungan, jadi pihak studio harus, harus, nggak pokoknya klien nggak harus tahu, pokoknya klien harus selesai dalam waktu timeline itu. Ketika negosiasi udah selesai, ketika udah deal gitu, iya. nggak ada lagi apa ya, kami harus cari solusi. Kalau kurang tim, kamu harus cari freelance atau kasih ke yang lain, ke tim internal kayak gitu. Oh, Tapi betul. kalau misalnya ada kekurangan, misalnya nggak selesai dalam jangka waktu sekian nggak selesai, karena apa? Karena keterlambatan dari pihak klien ini semacam, tapi kami bisa juga minta kompensasi gitu. Nah, ya. Baik, Bang. Mhm, Terima kasih jawaban pertama ya, Bang. oke. Oke, yang keduanya itu tentang manajemen sumber daya manusia nih, Bang. Mhm, Jadi, contohnya itu ada dalam sebuah proyek animasi terdapat 12 anggota tim, Bang, mhm, dengan kemampuan yang berbeda-beda. mhm. Ada storyboard, modeling, rigging, animasi, lighting, compositing, dan editing, Bang. Jadi bagaimana Abang membagi tugas, mengatur beban kerja, dan mengevaluasi kinerja tim agar produktivitas tetap tinggi tanpa menurunkan kualitas hasil, Bang? Oke, kalau kami itu biasanya adalah hitungan coba apa, kembali lagi itu waktu pas, apa namanya itu, itu waktu pas, di wawancara kerja. Pasti wawancara kerja. Wawancara kerja kami lihat, apa, wawancara kerja Potensi, kami lihat ini hasil kerjanya sesuai dengan apa. Terus potensinya kemudian gitu kalau iya, gitu, Bang. lihat hasil kerjanya, kemudian kami hargai segini, kayak kamu bisa hargai segini selama. Kalau misalnya teman-teman bisa hitung itu biasanya per jam, tapi kami kasih angkanya per bulan. Ini angka per bulan. Kemudian nanti kalau misalnya hitunglah per jam berapa tuh gitu. Kalau oke nanti oke kita lanjut kayak gitu. Iya, Jadi hitungannya emang strict di sana gitu. Kok ada beban kerja tambahan dan lain semacamnya nanti baru dia apa apa namanya itu ada kami kasih misalnya lembur, uang lembur. iya, Uang, apa namanya itu, kalau dia berlebih dari beban kerja, tapi kalau misal kurang dari beban kerjanya, kami akan carikan, penggantinya. Misalnya gitu, contoh sekarang kami ngerjakan IP, kerjainlah IP ini nanti, kayak gitu. Jadi sistemnya kami di sini bayarnya itu adalah per bulan, bukan per Per maksudnya itu kalau freelance kan jelas tuh, kalau iya, freelance kerjain ini bayar segini. Nah, kalau kami bayar per bulan. Jadi, kalau per bulan dengan kayak gitu, jadi kami mendistribusikan kerjaannya adalah berdasarkan, apa namanya, kesepakatan di kontrak, kayak gitu. Jadi kontrak. kalau misalnya di tengah jalan nanti ada penambah kinerja, tentu nanti kami ada juga kompensasinya gitu. Jadi misalnya secara kontrak mereka segini angkanya. Terus nanti di pertengahan jalan ada nih project dari klien yang lain. Terus orang nggak ada, dia yang ngerjain, tentu dia akan ada tambahan di luar itu nanti, kayak gitu. Asalkan ada projeknya, ada tambahannya, kayak gitu. Mmm, Kalau di sini kami kayak gitu. Jadi kalau misalnya beda-bedanya ya adalah dengan apa, kalau istilah di sini, kalau kami, setiap karyawan atau setiap tim itu iya. gajinya beda-beda. Oh, berbeda-beda. Iya, yang bisa kami bilang di sini yang paling menentukannya adalah kalau dia nggak bisa digantikan orang lain, tuh gaji dia tuh lebih tinggi pada yang lain. Mmm, Tapi misalnya contoh kalau misal dia keluar bisa digantikan sama orang lain, tentu tuh gajinya standar-standar. standar-standar Tapi ya? ketika dia apa, kalau dia susah digantikan, misalnya kalau dia keluar nggak ada penggantinya atau susah, tentu itu kami hargai dengan dengan, lebih lah gitu. Itu Lebih, jawaban pertanyaan tadi gimana cara membagi ini animator kayak gini, ada rigging, ada apa segala macamnya gitu. Kami iya. base-nya itu adalah ya kami anggap dia penting, tentu kami tinggikan nilainya gitu. Dan tinggikan juga pekerjaannya kayak Oh, gitu. iya, iya. Tinggikan juga tanggung jawabnya gitu. Jadi sesuai. Jadi semuanya fair, Betul, betul. sesuai gitu. Baik, Bang.
Lanjut ke pertanyaan ketiga deh, Bang. Iya, lanjut. Terlalu Eee, banyak Bang ngomong. iya. Tentang manajemen risiko produksi, Bang. Mhm, Jadi saat proyek sedang berjalan gini, Bang, mhm, dua animator utama mengundurkan diri dan mhm, komputer server mengalami kerusakan sehingga pekerjaan tertunda. mhm. Jadi sebagai production manager, bagaimana langkah-langkah Abang yang akan Abang lakukan untuk meminimalkan dampak terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek, Bang? Oke, ada 2 sebenarnya. Sebenarnya itu Iya, ada 2. pertama kalau ada orang yang resign gitu kan ya, kami punya punya, eee, kebiasaan di sini, itu ada bukan kebiasaan juga ada juga apa sih, peraturan, Iya. kalau mau resign itu sebulan sebelum harus dikabarin, Oh, harus dikabarin? harus kabarin. Kalau enggak, dia nggak bisa keluar. Maksudnya itu masih masih punya tanggung jawab lah di sini kayak Oh, gitu. iya, iya. Karena kerjaan cari selesailah kerjanya dulu gitu. Itu minimal sebulan sebelum, tapi kalau bisa 2 bulan atau 3 bulan sebelum itu akan sangat membantu gitu. Tujuannya adalah supaya kalau pas dia resign kami ada pengganti. Kayak gitu. Kami pun kayak gitu Mhm. kalau misalnya mau me-layoff istilah mau PHK dalam cara apa, dalam kata, kasarnya PHK lah ya. PHK ya, Bang? Ya kalau misalnya PHK atau Iya. memutuskan hubungan kerja itu kami pun kasih tahu sebulan atau 2 bulan sebelum mereka, keluar. Jadi mereka harus, bisa juga mempersiapkan diri untuk cari kerjaan lagi. Iya. Misal contoh, kami ada satu karyawan yang sudah kami kami kontrak, dia projeknya selama setahun. Nah, jadi besok kan misalnya bulan Juli ini habis kontraknya. Iya, Sebelum bulan Juli harus kami bilang, "Kayaknya kami nggak bisa lanjut deh," gitu. Nah, jadi selama sebulan tuh mereka bisa cari kerjaan. bisa cerita. Iya. Jadi dua belah pihak juga. Kedua, misalnya kalau ada server atau apa nanti yang kalau bermasalah ini semacam, itu kami caranya adalah gunakan cara manual. Gunakan cara manual, jadi semua komputer yang kalau misalnya server bermasalah, terus yang lainnya terpengaruh ya, Iya. komputernya itu diputuskan servernya, terus pakai sistem flash disk atau hard disk gitu. Jadi Oh, semuanya pakai situ sampai servernya diperbaiki. Setelah diperbaiki servernya baru mereka kembali seperti semula. Pernah ada kejadian kayak gitu dan kami nggak, biasanya nggak mempengaruhi deadline. Itu seharusnya kayak seperti itu gitu. Jadi kalau kalau ada karyawan yang mau berhenti harus dibilang sebulan sebelum ataupun kami mau memecatnya atau memberhentikannya kami juga kasih tahu sebulan sebelum, minimal. Itu minimal tuh. iya. Jadi, deadline nggak pengaruh, produksi nggak terpengaruh, kayak gitu. Berarti dalam sebulan tuh berarti kita di dalam topik itu udah prepare-nya gitu ya, Bang? Iya prepare kami pun kalau Iya, bagi studio, harus cari ganti atau gimana gitu, punya iya. susun strategi. Terus kalau kami memberhentikan orang, orang tuh harus juga mencari kemana mereka harus cari kerja lanjutannya atau gimana, kan udah harus tahu Iya. juga gitu. Baik, Bang, terima kasih ya, Bang. Iya, Eee, Pertanyaan keempat, Bang, mhm, yang tentang pengendalian kualitas, quality control, dan revisi, Bang. mhm, Jadi, setelah hasil animasi dikirim kepada klien, ternyata klien meminta revisi besar yang berpotensi menambah waktu dan biaya produksi, Bang. Jadi mhm. bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mengelola revisi, menjaga komunikasi dengan klien, serta memastikan proyek tetap selesai sesuai target? Oke, kalau revisi itu biasanya kami tuh sebelum kontrak tuh udah ada di dalam situ. Misalnya revisinya cuman 3 atau 4 kali revisi. Setelah itu nanti ada biaya tambahan gitu, kecuali dalam bentuk retake. Retake itu kayak misalnya contohnya sekarang shot-nya ini di gunung, Iya, diganti ke pantai gitu, itu tentu itu biaya tambahan. biaya tambahan. Itu biaya tambahan. Jadi kami apa namanya itu ketika sama klien harus di awal naskah itu harus di-log. Misalnya di-log itu ya emang ini di-log ini udah oke, nggak ada perubahan lagi, nggak gitu. Iya. Jadi kalau untuk ada revisi cukup yang sekitar minor-minor aja. Tapi kalau retake itu misalnya diulang lagi pekerjaan istilahnya kerja ulang lagi, itu tentu kami akan kirimkan invoice baru gitu. Oh, yang gitu ya, Bang? Itu udah masuk dalam kontrak. Jadi Udah nggak salah. kalau bisa teman-teman nanti ke depannya kalau ada teman-teman yang buat, produksi ataupun yang mau buat studio ataupun ada freelance macam, detailkan semua itu dalam kontrak termasuk jumlah kali revisi gitu. Mhm. Atau gimana detail revisinya tuh. Iya. Baik, Bang. Mhm, Terima kasih, Bang. Untuk selanjutnya tuh,
Pertanyaan terakhir ya, Bang. Iya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tuh tentang manajemen anggaran dan efisiensi produksi, Bang. Mhm, Jadi, sebuah studio memiliki anggaran terbatas untuk memproduksi film animasi berdurasi 7 menit, Bang. mhm. Jadi sebagai production manager, jelaskan strategi yang Abang lakukan untuk mengendalikan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas hasil. Dan bagaimana contoh keputusan yang berkaitan dengan penggunaan aset, perangkat lunak, tenaga kerja, dan waktu produksi ya, Bang? Terbatas, Terbatas. tapi kualitasnya diapain, dijaga gitu. Iya, Susah itu. Susah itu. Kalau misalnya terbatas, ya kalau misalnya biaya terbatas dengan apa tadi, biaya iya terbatas. biayanya terbatas, Bang. Terus Eh, terus ya tanpa mengurangi kualitas hasil nih, Bang. nggak Biayanya terbatas bisa, tapi tanpa mengurangi kualitas hasilnya. nggak bisa tuh, nggak bisa. Kalau misalnya biaya terbatas ya segitu kualitasnya gitu. Oh gitu ya, Bang, ya? Heeh. Paling mentok itu gunakan tim magang gitu. Karena tim magang kan istilah ada yang nggak berbayar, ada yang dibayar, ada yang Oh iya, iya. ya apa itu kan. Tapi kalau misalnya kualitas anak magang misalnya yang awal-awal masuk, tentu tidak sesuai juga kembali lagi ke kualitas. Nggak ada sih. Ada anggarannya, ada biayanya, bisa dinaikkan lah gitu ya gitu. Ber- Karena kalau misalnya tim di sini misalnya digaji, gaji mereka udah ada dengan biaya yang apa? Kalau biayanya terbatas, tentu gaji mereka kurang, nggak mungkin dong. Iya. Jadi palingan ya kayak untuk pertanyaan yang kayak gitu biaya terbatas, naikkan kualitas enggak. Kalau biaya terbatas kualitasnya kayak gitu juga. Kayak gitu. Berarti kayak ada harga ada kualitas ya, Bang, ya? Iya, karena itu juga sih seharusnya yang kami lakukan di sini di sini sekarang istilahnya apa? Buat IP nih. Kalau buat IP itu kami kalau secara terbatas ya, kalau misalnya terbatas misalnya gini kan secara teorinya adalah ada 10 orang untuk ngerjain apa? Untuk ngerjain servis nih misalnya series satu. Terus kemudian dana dana kita terbatas untuk buat IP. Kita cuma ada 10 orang ini. Iya. Solusinya kalau misalnya secara apa? Secara bisnis atau secara ya logika bodohnya kan. Iya. Nanti mereka yang tim series ini ngerjain siang ngerjain series apa sore dia ngerjain apa gitu kan. Ngerjain itu. Itu hemat biaya kita. Tetapi itu sangat tidak bagus untuk produksi gitu. Oh, Kalau di PHP ini kami malah kalau ada yang series, ada yang ngerjain project, ada yang ngerjain project IP kami. Beda orangnya. oh, berarti ada Beda pembagiannya orangnya. ya, Bang, ya? Jadi gajinya mereka gaji untuk ngerjain project, untuk ngerjain IP ada juga orang yang harus kami gaji gitu. Iya, iya. Jadi kalau dipangkas di gituin nggak nggak bisa. No no no. Jadi Iya. kalau misalnya emang biaya terbatas, biar supaya demi mempertahankan apa pertahanan apa tadi namanya kualitas itu kan, Iya, mending jangan ambil proyeknya. benar. Karena kalau diambil proyek nanti kualitas kita nggak bagus, nama kita jelek namanya jadi gitu. Iya. Kayak gitu ya, Bang. Mm-mm. Baik, Bang, itu 5 pertanyaan yang saya ajukan tadi, Bang. Oke. Terima kasih ya, Bang, eh, dalam sesi wawancara yang saya ajukan tadi. Siap siap. Baik teman-teman, eh, sekian dari sesi wawancara saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bang. Iya sama-sama.